Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Analisis Permasalahan Pembiayaan. Perkenalkan, nama saya Desinta Afrilia, NIM 042. Perkenalkan, nama saya Nur Alisa Dewi Ayu Anggraini dengan NIM 047. Perkenalkan, nama saya Nur Hijaziah dengan NIM 048. Perkenalkan, nama saya Randy Pratama dengan NIM 049. Perkenalkan, nama saya Frianika Chandra Nugraha, NIM 057. Dan perkenalkan, nama saya Adik Katut Fatwahsna, nomor NIM 075. Di sini saya akan membacakan slide pertama, yaitu latar belakang. Pendidikan berperan penting dalam pembangunan bangsa, dengan guru sebagai elemen kunci dalam mentransfer pengetahuan dan nilai-nilai. Kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas guru, yang dapat ditingkatkan melalui pelatihan. Namun, kesejahteraan guru, termasuk perbedaan gaji antara guru tetap dan honorer, menjadi isu utama yang mempengaruhi kinerja mereka. Selain itu, keterbatasan akses beasiswa bagi siswa kurang mampu menjadi hambatan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, perlu solusi untuk mengatasi ketimpangan ini demi mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya, slide kedua yaitu tujuan penulisan. Kelompok kami membawakan 7 tujuan penulisan. Yang pertama yaitu menganalisis penyebab naiknya pembiayaan di Indonesia. Yang kedua, menganalisis dampak dari naiknya pembiayaan di Indonesia. Yang ketiga, mengkaji efektivitas beasiswa pendidikan bagi siswa dan mahasiswa yang kurang mampu. Keempat, menganalisis pemerataan beasiswa di Indonesia. Kelima, memberikan rekomendasi solusi terkait permasalahan pembiayaan pendidikan. Yang keenam, menganalisis penyebab ketimpangan permasalahan gaji guru PNS dan honorer. Yang ketujuh, menganalisis dampak ketimpangan gaji terhadap kualitas pendidikan. Yang selanjutnya adalah biaya pendidikan atau perguruan tinggi. Biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai proses pelaksanaan pendidikan yang tidak terlepas dari kriteria biaya, yaitu pengeluaran itu tak dapat dihindarkan. Pengeluaran dapat diduga sebelumnya, pengeluaran itu dapat dihitung secara kuantitatif dan inheren pada hasil. Penyebab naiknya biaya pendidikan. Biaya pendidikan yang ada di Indonesia masih tergolong mahal. Naiknya pembiayaan pendidikan adalah fenomena yang perlu dipahami dari berbagai sisi. Di satu sisi, peningkatan biaya seringkali dikaitkan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan, seperti fasilitas yang lebih baik, teknologi yang lebih canggih, dan peningkatan kompetensi tenaga pengajar. Dampak naiknya biaya pendidikan. Yang pertama, akses pendidikan yang terbatas. Yang kedua, ketimpangan sosial. Yang ketiga, beban ekonomi keluarga. Yang keempat, kualitas pendidikan. Yang kelima, tingginya angka putus sekolah. Yang keenam, kurangnya tenaga kerja terampil. Dan yang terakhir adalah keputusan untuk mencari alternatif. Selanjutnya adalah contoh kasus. Artikel tersebut membahas meningkatnya inflasi di sektor pendidikan, khususnya akibat kenaikan biaya sekolah dasar dan menengah, serta uang kuliah tunggal atau UKT. Kenaikan ini terutama terjadi di sekolah swasta dan perguruan tinggi, yang mempengaruhi anggaran keluarga dan menambah tekanan ekonomi. Momentum tahun ajaran baru sering menjadi pemicu utama inflasi di sektor pendidikan, khususnya di daerah seperti Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan bagian beasiswa pendidikan untuk siswa dan mahasiswa kurang mampu. Beasiswa merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa guna membantu biaya belajarnya. Pembagian beasiswa dilakukan oleh beberapa lembaga pendidikan untuk membantu seseorang yang kurang mampu ataupun berprestasi selama menempuh studinya. Untuk yang selanjutnya
selanjutnya yaitu efektivitas beasiswa pendidikan bagi siswa dan mahasiswa kurang mampu. Yang pertama yaitu akses pendidikan, membantu siswa kurang mampu melanjutkan pendidikan. Yang kedua yaitu bebas ekonomi, meringankan biaya pendidikan dan hidup. Yang ketiga motivasi, mendorong prestasi dan pengembangan diri siswa ataupun mahasiswa. Yang keempat peluang karir, yaitu membantu akses pekerjaan dan kemandirian finansial. Yang selanjutnya yaitu pemerataan beasiswa di Indonesia. Beasiswa untuk anak kurang mampu di Indonesia belum sepenuhnya merata. Walaupun ada berbagai program yang dirancang untuk mendukung anak dari keluarga tidak mampu, distribusinya masih menghadapi tantangan. Adapun tantangannya yang pertama yaitu daerah perkotaan versus perdesaan. Anak-anak di kota besar lebih sering mendapatkan informasi dan akses terhadap beasiswa dibandingkan dengan anak di daerah terpencil atau pelosok. Infrastruktur teknologi dan akses internet yang terbatas di pedesaan menjadi penghambat. Terus yang kedua yaitu akurasi data penerima. Penyimpangan penerima beasiswa. Ada kasus di masa penerimaan beasiswa berasal dari keluarga yang tidak mampu, kurang mampu, akibatnya kurangnya validasi data. Hal ini menyebabkan anak yang benar-benar membutuhkan kehilangan kesempatan. Rekomendasi solusi terkait permasalahan pembiayaan pendidikan. Peningkatan program beasiswa dengan perluasan akses beasiswa, pemberian subsidi dan bantuan biaya hidup, pengurangan biaya pendidikan dengan kebijakan pendidikan gratis, meningkatkan keterjangkauan dan kualitas pendidikan di daerah. Contoh kasus dari Riau Mandiri, beasiswa RAPP untuk siswa dan mahasiswa di Riau. Komitmen RAPP terhadap pendidikan tak hanya berhenti di jenjang SMA atau SMK. Program beasiswa yang juga diperuntukkan bagi mahasiswa telah menjadi landasan bagi generasi muda untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Yang pertama adalah gaji guru PNS. Guru PNS adalah pegawai yang diangkat oleh pemerintah dan bekerja di bawah aparatur sipil negara atau ASN. Gaji mereka diatur berdasarkan peraturan pemerintah atau PP dan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dan yang kedua ada gaji guru honorer. Guru honorer adalah guru yang mengajar di sekolah negeri yang diangkat dan mendapatkan SK rata-rata hanya dari kepala sekolah. Penyebab ketimpangan. Yang pertama, guru PNS memiliki status resmi dan tunjangan sedangkan guru honorer tidak. Yang kedua, gaji PNS diatur oleh pemerintah sedangkan gaji honorer bergantung pada kebijakan daerah atau sekolah tanpa jalur karir jelas. Selanjutnya, dampak ketimpangan. Yang pertama, motivasi dan produktivitas tenaga honorer. Yang kedua, ketidakstabilan tenaga pendidik. Yang ketiga, ketimpangan kualitas pendidikan. Yang keempat, citra profesi guru. Dan yang kelima adalah kualitas pengajaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus. Dalam berita, menjelaskan bagaimana ketertimpangan antara gaji guru honorer dan gaji guru PNS yang sangat miris. Di dalam pelosok, ada guru honorer yang digaji hanya 100.000 per bulan, sedangkan untuk guru PNS mendapatkan gaji pokok dan tunjangan. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Kenaikan biaya pendidikan seringkali dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan, namun juga menimbulkan tantangan bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Beasiswa merupakan salah satu solusi untuk mengurangi hambatan pembiayaan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa, khususnya dari kalangan kurang mampu. Namun, meskipun beasiswa dapat meningkatkan beban pembiayaan pendidikan, proses distribusi beasiswa seringkali belum merata dan tidak selalu tepat sasaran. Permasalahan pembiayaan dalam pendidikan, khususnya terkait gaji guru honorer dan akses beasiswa, masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Ketimpangan gaji antara guru tetap dan honorer berdampak pada kesejahteraan tenaga pendidik dan kualitas pendidikan.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf yang seterusnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.